Janjiannya bukan gitu. Kadang-kadang gue juga kaget sama apa yang gue lakukan sendiri. Harusnya nggak gini ya. Harusnya nggak gitu. Kan tadi mau cek. Gini ya? Iya. Are you ready? Here we go. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yang tahu lagunya Kemon. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kalau pastor yang sering mengiringi retret pasti tahu gerakannya. Hah? Ada gerakannya? Ada. Terus tadi kirain ngasal, Mo. Tapi kan memang ada gerakannya rasanya. Ada gerakannya kan? Ada. Tapi gerakannya Ada. ngasal. Gimana sih? Oh, itu lagu kalau dilihat kata per kata ya Not ya. Itu kayaknya nggak bisa sembarang orang nyanyiin kata. Nggak bisa. Apakah ini ngeliat orang yang dia lihat Aha. bekerja di ladang Tuhan nih? Asik. Sebagai apa? Ya. Misalkan petugas gereja itu ladang Tuhan bukan sih? Petugas gereja. Iya dong, bisa jadi. Petugas kolekte, Betul. liturgi. Iya, Itu pelayanan ladang lah Tuhan. intinya. Pelayanan. Tapi kan kalau kayak gue juga kan nggak bisa disalahin dong. Kalau gue Apa? lagi nge-MC, misalkan ya ada job, Iya. ada job MC nih ya. Hmm. Sore-sore nih, udah datang ke tempat gue nyanyi. Iya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Sore-sore Tuhan. nih. Ya harus gue pacul kan, yang harus gue cangkul. Oh, ladang Tuhan. Ladang Oh, Tuhan artinya, harus diolah. lahan yang dikasih Tuhan sama lo. Betul. Olah. Biar siap Menghasilkan, dibangun. siap dibangun. Nah, kalau Nah. host acara Rumah Noni, Nah. ini ladang Tuhan. Ladang Tuhan dong. Oh, oke. Ladang Tuhan dong, tapi Eh. kalau kita di sini bukan berarti siap dibangun untuk jadi kemewahan kita sendiri, Oh. tapi siap dibangun untuk jadi kepuasan yang nonton Rumah Noni dong. Nah, kalau yang hadir di KMC-an saya kepake hari ini. KMC-an saya kepake hari ini. yang datang hari ini, Aha. ladang Tuhan. Jelas. Jelas panggilan. Not. Panggilan dong. Ladang Tuhan ini. Dua-duanya adalah orang yang berkutat di pelayanan Berkutat. di sehariannya. Dua orang yang balakutak. Bukan. Berkutat. Oh, berkutat. Dengan keseharian sebagai di perjelasan. Cumi-cumi katanya. Diminum lagi. Balakotak. Balakutak. Enak. Sempat-sempatnya bilang enak. Kita ada Pastor Elvin. Halo Pastor. Dan satu lagi nih tamu baru. Tamu baru harus perkenalan Tamu diri baru. dulu dong. Iya, Ospek susah. son, ospek. Ya kali berani ngospek suster. Hai. Suster kenalan dong. Kita manggilnya suster apa nih biar enak? Suster Elena. Elena. Enak namanya enak ya. Elena. 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 Katanya Elenan katanya. Elena. Suster Elena sehari-hari di mana sih suster? Di SD. Hah? Guru SD. Oh, guru S. Ya. Guru SD? Ya. Di sekolah? Dosen ya, saya kan dosen ya. Dosen SD? Ya, Dosen SD. SD itu guru dosen sih? dosen. Guru. Dosen katanya? Iya, Dosen. Iya. Kalau di Angela jadi kampus sekarang bukan sekolah. Iya. Ah, iya. Kami juga kampus. Dosen. Ya. Dosen SD di kampus Angela. Bukan. Beda sekolah. Beda server. Terus kenapa Pastor Elvin ngomong Angela? Contoh. Oh, contoh. Jadi Ini sebut pembimbang sekolah-sekolah. lagi nih. Jadi sehari-hari dosen di SD. Maria Bintang Laut. Waringin. Iya, itu. Yang di jalan Kebon Jati. Kebon Jati. Ingat ya? Ingat.
Ingat. Tadi udah dibilangin. Dia suka jajan ambo kue. Ambo kue betul. Di depannya enak sama bakso enak gitu ya. Sama mimi haram itu. Buat kita halal. Iya ada Q di situ tuh kan. Iya. baru. Oh iya. Suster giliran Q. Iya. Karena lewat terus kan lewat. Lewat terus situ. ya. Suka menu apa di situ, Suster? Enggak tahu. Suka malu-malu, Suster. Iya, nggak apa-apa bilang aja di sini. Jadi nanti kalau kita ke sana, Oh, gitu. Iya, kalau Kita udah janjian tahu. kita udah tahu mesenin apa. Kalau kita datang duluan. Apa Romo? Menu apa di situ? Dicari. Pakai cewek. rica. Tapi belum rica. Nih hari ini Ada yang garing. yang menarik adalah kita kedatangan dua sosok nih, Not ya. Betul. Pernah disinggung sedikit tentang hidup selibat nih. Nah, Nah, hidup selibat ini kan mungkin ada, gue selaku awam nih, gue awamnya 2 kali. Udah mah bukan Katolik, Ya. udah gitu gue memang umat aja. umat gitu. tidak yang seaktif itu ya. Betul. Nah, menurut lu selibat tuh apa sih? Selibat itu kalau kata pelajaran sekolahan dulu ya, pelajaran agama di sekolah Ya. dan juga di kuliahan, hidup selibat itu ya memang sudah mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. Tuhan. Nah, itu secara awam. Nah, kita pengen ngobrol di sini. Ada Romo Elvin, ada Suster Helena ini. Karena kita kategori orang kepo nih. Betul. Pastor, Suster. Sebenarnya kehidupan selibat itu seperti apa? Terutama di biara. Nah, kan sebagai info juga ya, kalau Ya. misalkan Romo Elvin ini kan di Pratista ya, Romo Elvin Pratista. ya. Dan biasanya kegiatan sehari-harinya adalah koordinator untuk memegang retret. Oh, dengan punya 3 anak buah, Romo Juju, Ya, Romo Dadang. Romo Dadang. Masa lagi? Frater. Tar. Romo Dadang, Romo Juju udah pernah Juju datang. udah. Romo Dadang nih. Halo, nanti menyusul. Katanya dari kemarin nggak mau ke rumah Noni gitu. Malu, gitu. katanya. Bukan malu. Apa? Nggak level. Ketinggian levelnya katanya. belum kena aja. Nah, berarti di Pratista. Iya. Di Pratista. Suster di mengajar. Tapi kalau Iya. biaranya Di situ juga. Di situ Di juga? dalam, Mak, ya. Oh, Ada biara. Makanya main dong. Ya, boleh. biaranya apa, Suster? Maria Bintang Laut juga. Oh, sama. Ada. Tapi ada sekolahnya. Itu biara juga. pertama justru di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Oh. Di biara itu sendiri ada berapa Suster, ada 5. Hah? Tunggu. Kenapa kaget sih, Son? Ekspektasi nih. Ini biara pertama di Indonesia. Ada berapa? 5. Kayaknya nggak pas. Harusnya kalau biara pertama itu Ratusan. ibarat kalau film silat nonton Shaolin. Wah, muridnya banyak. Ribuan. Berapa? 5. Hah, kok 5? Berarti suster di sini sekarang, di sana tinggal 4. Masih ada 6. Kan ada tamu 2. Oh, tahu. Tar, hampir gagal paham soalnya. Secara Ada 5. matematika ini udah salah. Ada 5, suster di sini. Sisa 6. Ini harus ditambah 2 memang. Kalau tinggal 4 di rumah nanti orang pegang erat-erat. Susterku tinggal 4. Bahaya. Jadi diganti jadi Harus suster ditambah. Susternya tinggal. Nah, berarti ada Harus 2 yang ditambah. apa tadi Tamu. tamu. Ya. Suster tamu tuh apa sih? Kayak gimana sih, Suster? Yang Berkunjung. ada yang berobat, ada yang persiapan kalau kekal. Oh. Nah ini Ya, kan ini. ada yang baru lagi istilah. Ya, lu aja bingung apa lagi gimana. Nah, yuk coba dijelasin dulu sebenarnya iya. secara teoritis begitu ya, hidup Iya. selibat itu apa dan maksudnya tuh di dalamnya seperti apa sih? Karena Iya. kita jujur sebagai umat pasti ada pertanyaan. Tidak semua umat mengerti Iya. kenapa ada pastor, kenapa ada suster, kenapa pastor Iya. boleh mimpin misa, suster enggak. Iya. Gitu Iya. kan. Lalu Amin ya. kenapa pengen. Suster pengen. Iya, aku pengen loh. Lalu apakah boleh? Kalau pastor kan sakramen segala-gala boleh Yeah. nih. Suster sakramen apa aja yang boleh dipegang sama suster? Contoh misalkan sakramen Ekaristi kan nggak bisa. Yeah. Tapi misalkan boleh sakramen Krisma ataupun juga Yeah. sakramen pengakuan dosa misalkan. Boleh dong dijelasin dulu Nah, biar itu nggak bingung. jatahnya ini. Iya. Kenapa suster? Yang boleh menerima sakramen hanya Oh boleh. iya. Ya, Secara secara hidup teoritis selibat nih. dulu lah hidup selibat. Suster lu aku pengen dari suster. Selibat. Selibat. Tapi bedanya. Sebelum Imam. kesana suster, jadi suster sudah berapa lama? 18 tahun. Wow, 18 tahun. Iya. Oke, panggilan akhirnya
menjadi seorang suster dan akhirnya memahami oh ini hidup selibat. Nah itu gimana ceritanya singkatnya suster? Sebelum masuk ke hidup selibat menurut suster. Singkat atau panjangin tadi? Singkat aja. Iya. Saya tadi loh ada berapa? 5. Nah kayak gitu tuh. Singkat. Singkat 1 jam nanti. Selibat itu tidak menikah lah. Gampangnya gitu. Ya. Oh, gampangnya tidak menikah. Tidak menikah, pokoknya meninggalkan apa? Duniawi. Duniawi. Kalau duniawi cuma ya, ada lah ya. Kalau meninggalkan duniawi, tinggal di ente gitu ya. Langsung ke surga. Tapi gimana ceritanya suster akhirnya memahami oh ini hidup selibat gitu sampai titik memutuskan menjadi seorang suster. Kalau pertanyaan seperti itu kayaknya susah deh ya. Jawabnya ya. Suster waktu pertama jadi suster itu Panggilan jadi suster itu gimana? Apakah waktu itu trek-trekan, lagi trek-trekan? Ya, waktu kecil sih. Waktu kecil, masih kecil itu kalau pastor sering ke rumah. Nah, saya dipanggil, suster cilik gitu. Wah. Cuman gitu dari situ. Itu berawal dari keisengan aja, tidak ada maksud apa-apa waktu itu pastor yang datang ke rumah. Iya. Ingat nggak pastor siapa namanya? Sabar Pak, sabar. Ini kayak lagi nyari orang mau dikebukin. Ingat nggak sama pastor? Nggak ingat ya? Enggak, jadi nanti kalau pastornya datang ke rumah, mau kunci. Omongannya tuh jadi ini loh. Jadi Hai calon pastor. Oh gitu, jadi berawal dari pastor yang main ke rumah suka manggil. Nah itu langsung mengendap di pikiran. Iya. Suster pengen jadi Romo juga gitu. Sekarang suster pengen jadi Romo, tapi jangan-jangan Romonya pengen jadi suster. Bingung. Nah, akhirnya dari situ kepikiran yang padahal udah usia muda saat itu. masih Kecil malah ya. balita lah gitu. Terus akhirnya ada Terus sering pakai apa? Handuk itu untuk jadi suster gitu. sama kayak kita Nut ya. Kita juga betul. Kalau pakai anduk juga sama kita suka dikatasin. Iya kan? Oke, Rambut segini-gininya udah titik sekolah. Mulai tuh iseng-iseng. Iya. Akhirnya sampai Lulus SMA tidak diizinkan, suruh kuliah dulu. suruh Sudah kuliah, kuliah berarti. udah kuliah tidak diizinkan lagi, suruh kerja. Itu suster bicara ke orang tua. Iya. Oke. Suruh sudah kerja, nggak boleh lagi suruh pacaran. Pacaran disuruh. Beruntungnya dirimu suster, orang lain dilarang ini disuruh. Tapi udah kerja statusnya waktu Iya itu. kan, udah kerja. Terlepas dari kerja atau tidak. Orang pacaran. Nih, mama modalin. Akhirnya sempat pacaran. Iyalah. Iyalah. Kan anak-anak baik ini, anak Anak baik. muda. Akhirnya pacaran sempat. Ya. Nah, dapat panggilannya gimana, suster? Ya masih terus. Punya pacar juga. Nanti aku jadi suster ya, gitu. Siapa nama mantannya? Ya, sabar. Nama Romo kan nama mantan. Yang ini Kenapa nyari Romo. kebiasaan ya? Jadi kebiasaan udah datang ke rumah Noni berapa kali, jadi pengen jadi host juga. Aduh. Ini nyari pastor, ini nyari mantan pacar. Sabar. Jangan marah ya, jangan marah ya. Dicari. Terus akhirnya selama pacaran pun ngomongnya gitu, saya mau jadi suster, Iya. suster. Dan titik jadi susternya itu ketika Sudah kerja ya, sudah Sudah kerja dulu di Lampung. Terus sudah jauh dari orang tua, akhirnya kenalan suster-suster gitu. oh nyari suster mencari. Jadi tahu malah sendiri. jadi susternya backstreet. Tidak juga kan hanya kenalan. Setelah itu terus boleh. Ada Akhirnya peristiwa spiritual tertentu yang akhirnya suster makin mantap saat itu. Apa ya? Nggak ada. Ya pokoknya sudah mantap saja. Oh sudah di dalam hati sudah ini pilihan saya. Gitu. Iya. Saya tertarik sama tadi yang suster bilang jangan tertarik nih, suster. Bukan. Sama yang dibilangin sama suster. Oh, iya. Bahwa suster bilang sama pacarnya nanti aku mau jadi suster. Padahal pacaran. Reaksinya gimana itu pacarnya? Terus aku gimana? Gitu. Emang kamu aja? Aku juga mau jadi suster. Tapi gak bisa. Aku Nggak boleh sama papa mama jadi suster. Oh, sempat kecewa suster Iya. waktu itu? Siapanya? Mantan pacaran itu Ya kecewa. kecewa. Tapi akhirnya ya itulah titiknya. Jadi kenalan sama suster niat datang ke biara waktu itu untuk mencari tahu tentang mau Iya. jadi suster gimana. Diantar romo-romo gitu. Ayo dia dikenalin ke tarekat-tarekat Oh. Tarekat apa sih? yang ada di Lampung. Kayak apa namanya Komunitas. komunitas begitu ya. Kalau Tarekat tarekat itu apa sih? Tarekat. Kalau nanya, kalau komunitas tarekat itu Lu nanya sama gua nanya sama suster ya bener dong.
Kan lu nggak berani nanya Cuman langsung. gua expect. Tarekat-tarekat itu komunitas Tarekat. Karena kenapa yang jelasinnya apa? Tarekat sinonimnya ordo atau kongregasi. Ordo. Afiliasinya katakanlah. Iya. Bergabung dalam kelompok apa. Federasi, Oke, federasi kalau federasi. bola mah. Biasa tarekat-tarekat itu didirikan oleh santo atau santa tertentu, punya Oke. spiritualitas tertentu, karyanya spesifik. Nah gitu Oke. dong ngobrol dari tadi kan kenal. Kan yang ditanya saya terus. Ya kan, tapi kalau dia tahu Belum tapi nggak saatnya. mengucapkan. Saatku belum tiba. Sapu waktu belum tiba, Mama. Nanti ditanya juga tuh. Nah, ditanya. Lebih parah ditanyanya sih biasanya. Oke, akhirnya. Emang suster dulu di Lampung Di pastinya? Lampung. Enggak, Klaten saya aslinya. Oh Klaten, sengaja pindah ke Lampung oh, biar jauh ya. Biar jauh. Atau buat cari cowok tadi. Jadi pertama jadi suster memang di Biara di Lampung akhirnya. Tidak. Oh, enggak. Balik lagi ke Balik lagi ke Clayton tadi. Clayton. Klaten, ya betul. Clayton akhirnya di sana lah. Clayton. Orang tua akhirnya nerima gimana suster? Karena usia. Saya mentok pokoknya usia segini saya harus jadi suster kalau Oh, jadi dari awal tuh memang sudah kekeh ya pengen Iya. jadi suster. Oh. Jarang nih ya. Kayak gini jarang loh. Kekeh. Maksudnya mengikuti flow orang tua nyuruh ini ikutin, tapi Ikutin gua terus. tahu gua mau jadi suster. Ikutin jadi suster juga. Tapi gelar berarti S1. dulu D3. D3. Wow, tapi akhirnya dengan segala lika-likunya akhirnya Tuhan mengizinkan juga suster menjadi suster dan Iya, benar sih. Iya, Suster dan jadi sudah Hari ini banyak absurdnya loh. 18 tahun sudah menjadi suster begitu ya. Nah, Rom, sudah menemukan makna hidup selibat menurut suster akhirnya. Apa itu hidup selibat? Selain tidak menikah tadi ya. Ya hidup untuk Tuhan ya, apapun pelayanan apapun, suka duka pokoknya itu ya untuk Tuhan. kalau Tuhan kan selalu dekat di hati. Kalau mikrofon jangan jauh dong. Oh gitu ya. Bridging MC-nya luar biasa. Bridging MC-nya luar biasa. Saya harus pegangin lagi. hari ini ke-MC-an gue kepake gitu ya. Karena Banyak- Tuhan udah pasti selalu dekat di hati dong. Betul. Mikrofon juga nggak boleh jauh. Bahannya masuk semua. Tapi ini mikrofon Komsos canggih. Dari jauh kedengeran. Tenang saja. Kondenso. Harus dijelasin. Absurd lagi. Pastor Elvin ini pengalaman spiritual orang tuh beda-beda untuk sampai akhirnya hidup selibat itu tadi gitu. Roma Elvin pun pernah bercerita di episode kita yang lama ya. Bahkan sempat ada yang dikecewakan saat itu seorang wanita. Dan juga sempat dilaporkan ke polisi sama Pastor Elvin ya. Karena sudah mencuri hatinya. Iya. Nah, akhirnya Roma Elvin pun sudah memahami apa itu hidup selibat kah? Iya. Living for God alone. Oh. Living for God alone. Iya. Hidup hanya untuk Hanya Tuhan. untuk Tuhan. Iya. Yang orang awam bisa pahami secara mudah aja. Itu. Sebatas apa nih? Sejauh mana Ya kita udah hidup tidak untuk menikah, Tuhan? cenah tadi kan. Tidak menikah masih ada ukuran. Maksudnya gini, kalau misalkan saudara-saudara kita juga memutuskan tidak menikah, Oh iya, ada dong. ada. Oh iya. Tidak menikah. Nah ini Iya. tidak menikah itu kan salah satu bagian dari hidup selibatnya. Nah tapi sejauh apa sih hidup hanya untuk Tuhan tuh maknanya seperti apa? Karena kita mau ya jadi pasuran suster, maka itu adalah pilihan, ya kan. Kita ingat kembali Matius 19:12. ini. Ada orang yang tidak menikah Ya. karena pilihannya demi kerajaan surga. Mungkin ada orang awam yang tidak menikah. Mungkin memang ada yang memilih secara sengaja untuk Ya. menjadi selibater awam. Ini juga ada komunitasnya. Selibater awam. Ya, awam. tidak menikah tapi bukan biarawati, bukan. Oke. Ini hanya keputusan hidup mereka. Iya. Oke. Tapi toh dengan caranya masing-masing, kita sama-sama tujuannya untuk melayani Tuhan di dalam gerejanya. Kami yang biarawan-biarawati ini secara khusus mengambil bagian dalam tugas-tugas Kristus. Oh, itu Menguduskan, dia. mengajar dan memimpin. Oh itu. Lebih Jadi jelas lebih nih, spesifik. lebih jelas nih. Lebih jelas ya. Ya, betul. lebih spesifik. Nah, kalau misalkan ngobrol hidup apa namanya, ada yang memang memutuskan tidak menikah, tapi demi bisa hura kesana kemari iya. dengan pilihan hidupnya dan Duniawi juga lah itu ya. duniawi banget gitu karena hal-hal duniawi misalkan gitu ya. Tapi juga ada yang memang memutuskan untuk selibat tapi memang ingin terlibat dan juga berinteraksi langsung bersama dengan umat. Itulah pilihan menjadi suster dan juga pastor. Tapi selain dua ini ada juga kan rohaniawan wati yang lain yang memang juga ada istilahnya yang sering kali kita bingung Apa tuh? bedanya. Kan gini,
Kalau ada pastor ada suster. Ya. Lah bruder siapa? Nah, gitu kan. Lalu Ada juga frater. ada juga Biarawan. Biarawan yang memang tugasnya hanya Ini berdoa. yang kayak di bertapa, film Robin gitu. Hood itu loh. Di film Robin Hood kan ada tuh biarawan John. Apa namanya? Monk. Monk. Ya, monk. 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 Nah, itu apa sih beda-bedanya? Biarawan orang-orang yang tinggal di biara, sama seperti biarawati. Biarawati untuk putri, biarawan yang cowok, wan dan wati. Iya. Bukan rohaniawan ya, tapi rohaniwan. Rohaniwan atau biarawan. Rohaniwan itu tapi kan tidak selalu tinggal di biara. Oh. Mereka yang rohaniwan tapi tidak disebut biarawan itu seperti Romo Aloy dan kawan-kawan. Mereka Di yang paroki. imam-imam, bukan berarti di paroki, karena kami yang biarawan juga ada di paroki, tergantung tempat tugasnya. Tapi bedanya adalah kalau rohaniwan itu tidak mengucapkan kaul-kaul meskipun menjalankannya. Kami biarawan mengucapkan dan menjalankan 3 triprasetya atau 3 janji yang disebut kaul-kaul. Kemiskinan, ketaatan, kemurnian. Itu bedanya. Jadi sama-sama imam, tetapi ada rohaniwan dan biarawan yang tidak ditabiskan imam. Nah, mereka ini disebut pertapa tadi ya, bisa disebut pertapa. Pertapa. Ya, biarawan yang tidak ditabiskan menjadi imam. Itu tuh kenapa pilihan mereka atau Iya, memang? tidak mau menjadi imam karena kalau imam itu dibebani tugas-tugas sakramental ya kan. Kalau kita mau pakai kata beban, tapi itu Iya, saya itu iya. bukan beban ya. Yes, yes. Ada tugas beda. Iya. Jadi spesifikannya beda. Nah, ada orang yang memang mau mengkhususkan hidupnya untuk berdoa, berkontemplasi ya kan. Iya. Ya. Seperti yang di Rawo Senang, ada para Romo Okso. Memang beberapa biarawan Okso, terapis itu disebut terapis, mereka ditabiskan imam beberapa untuk pelayanan sakramen di biaranya. Tapi yang lainnya pada umumnya menjadi biarawan saja. Karena memang mau hidup doa, sehari 7 kali berdoa. Sekali doa berapa lama? Iya, pengen tahu Romo. Antara 20 sampai 30 menit, kita sebut sebagai ofisi. Tapi ada waktu-waktunya yang sudah Iya. ditentukan. Ibadat harian, liturgia horarum, dalam sehari itu kalau didoakan semua ada 7. Ini sama seperti saudara-saudara kita yang Buddhism ya, kalau nggak salah juga ada kan yang Iya, menjadi kan. seorang biksu. Maka mereka juga disebut biarawan kan? Monks, iya, biarawan. Dan kami sama-sama tidak menikah seperti para biksu dan bikuni. Oh Iya. iya, biksu dan bikuni itu tidak Iya. menikah juga ya. Tapi kalau biksu sama bante sama atau enggak? Nah, itu nggak tahu. Biksu sama bante. Ajaran Ini Jawabannya bagus, jawabannya bagus. Nah, itu saya nggak tahu. Tapi kan kalau dia tahu kan kalau Romo Alvin tahu kan kita Iya. bingung juga. Iya. Hebat bener. Sampai ke sana gitu. ilmunya. Kayaknya sama ya. Iya, iya. Pemimpin agama Buddha kan? Iya, iya. Iya. Nah, Oke. Cuman panggilannya bruder ya? Kalau bruder Nah, gimana? bruder itu adalah suster Suster. yang laki-laki. Jadi dia memang tidak mempersiapkan dirinya untuk menerima tahbisan imaman. Nah, Beda bedanya sama Frater. Frater. Frater Tahapan calon untuk menuju frater calon pastor. Nah, bruder sama pertapa sama apa? Rohani. Bingung. Biarawan. Yang tadi memutuskan Ini tidak hanya berdoa saja. bedanya sama bruder apa? Bruder itu ada yang di biara, ada juga bruder yang non biarawan karena mereka itu aktif ya. Jadinya berkarya di tengah umat. Kalau Disebut tidak di sebagai biara, sekuler. kalau tidak di biara di mana berarti? Disebutnya apa ya, rumah religius begitu ya, domus religius. Rumah noni kaget. Kita dong. Tapi kalau semua bruder sih biarawan sebetulnya. Semua bruder adalah biarawan. Iya, di biara mana begitu tinggalnya. Oh, Iya, mereka oke. disebut biarawan juga. Bruder Tapi memang biarawan. tidak ditahbiskan Iya. jadi pastor. Jadi biarawan itu ada yang imam, bruder, frater gitu loh. Ya, biara. Ya, oke. Gitu. Nah, di Bandung sendiri biara ini banyak. Banyak. Minimal Banyak. banyak. Ada berapa suster? Setahu suster? Aduh, banyak ya. Komunitasnya sih banyak, tetapi tarekatnya setidaknya kalau yang imam itu ada OSC, Aha. OAD, SSCC, SMM. Di Bandung minimal. Iya. Itu yang biara. Yang Oke. seminari, yang disebut seminari atau rumah religius tadi yang non biara itu ada rumahnya Projo Bandung dan Projo Bogor. Oh. Suster banyak, PI atau OP. SDP yang di Waringin, OP di Cimahi, di Baros, OSU, CB. Ursula, CB. CB. Iya. Terus apa lagi? Alma. Alma di Kopo. Sama ya. di Kopo. Kopo nu aing. Ada lagi SSCC. Ya, SS. SCC. SSCC. Nah, ini membeda-beda yang membedakan biara-biara ini apa sih? suster? Tadi spiritualitasnya juga Iya. pendirinya gitu. Oh, Karyanya. karyanya. Ya. Dan juga apakah pendekatan karya dengan umatnya juga berbeda? Maksudnya mengambil peranan dalam masyarakatnya juga berbeda gitu, suster? Kayaknya berbeda ya. Kalau suster apa PI? Ya. Apa itu PI?
penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahi. Ya. Dan lebih mengambil bagian di bidang apa nih, Kami Suster? pendidikan di sini. Pendidikan. Makanya tadi menjadi dosen. Ya, makanya dosen saya. Oh. Ya dosen ya, guru gitu ya. Guru gitu. Kalau kita kan jadi atlet sirkus. Nah, masuk ring api gitu loh. Kita berdua tuh gitu. Iya kalau muat gue juga. Oke, ini buat saya yang lebih awam dari Nodi bahkan Nun ya, kita akhirnya karena buat kami yang dari outsider dari biara, suster ya suster gitu. Ternyata ada banyak dan di sana juga Betul. karyanya pun berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi yang membuat akhirnya karya pelayanan Tuhan yang menyamakan itu apa sih? Maksudnya boleh pelayanan di paroki ini, itu siapapun bisa sebenarnya dari tarekat manapun. Kalau kami dulu karena dipanggil ya. Kan kami kan dari Jerman, dari Belanda ya. Dipanggil ke Indonesia itu Romo-Romo Bapak Oskop OSC ya dulu. Di Waringin. Oke. Ya, akhirnya kami Pelayanannya berkaryanya di situ. Berkaryanya di situ. Iya. Oh, latar belakang juga itu mempengaruhi. Ternyata PI juga memang bukan dari tarekat PI ini bukan dari Indonesia, Indonesia. tapi memang Tapi internasional. internasional. Bareng sama Van Basten, Ruud Gullit, Belanda. Negaranya sama Pak. Iya, tapi kan Ruud Gullit sama Van Basten bukan biarawan. Oh, iya, saya lupa mereka Aduh. main bola ya. Tapi ya itu ternyata memang si latar belakangnya ini juga Ngaruh. panjang sekali ya. Oke. Gitu. Nah, untuk kegiatannya sendiri nih minimal di Bandung aja. Biara-biara ini apakah terkoneksi satu dengan yang lain atau sendiri-sendiri? Mandiri gitu Mandiri ya? operasional. Mandiri. Jadi tidak ada keterkaitan antara biara yang satu dengan yang lain. Nah, kalau kemarin Son kita pernah ingat ya kedatangan suster juga. Ya. Bajunya berbeda loh. Ini putih semua. Yang kemarin apa? Ya? Kemarin ada biru. Navy. Tadi saya mau pakai biru, tapi kan kalau resmi suruh pakai putih. Jadi saya mau Ada baju dinas. Ini makanya kadang ketemu suster bajunya biru Ada sama birunya. biru tua biru muda. Ya. Ada yang putih semua. Ada yang putih hitam. Putih hitam ada ya? Pak kebanyakan Ada. nonton falak nih, Ada. beneran. Tapi enggak. I will Suster follow OP itu putih hitam. him. Putih hitam. Oh iya kemarin ope. Kenapa ya? Suster siapa tuh? lupa ya, lupa. Nah, itu tuh beda-beda. Beda-beda. Baju dinas atau apa, suster? Baju dinas ya? Baju sehari-hari peruntukannya berbeda-beda ya? Enggak juga. Kalau pesta atau ada acara resmi pakai putih. Oh, oke. Kalau Oke. yang lainnya bebas. Yang lainnya bebas. Emang bajunya ada berapa warna, suster? Ini mulai kayak Ivan Gunawan. Mulai nanya fashion ya. Lah, aktor hidup. Banyak, warnanya banyak. Banyak ya? Abu-abu, biru, muda, biru tua. Itu sehari ini misalnya ini hari apa misalnya Enggak satu ada, sama enggak yang ada lain aturan. seragaman gitu atau enggak? Kalau yang lain seragam ya, kalau kami itu bebas. Bebas. Jadi Ya. hari ini lagi pakai ada yang pink. Ya, kalau mau boleh kalau berani. Oh gitu. Kalau mau boleh nggak berani. Kalau berani. Oh. Tapi bajunya boleh pilih warna bajunya. Boleh. Boleh rok boleh pilih. Yang penting ini. Sama. Oh sama. Ya, kalau kami sama semua. Kayak daster nyambung. Nah, kayak apa? Nyambung. Nyambung ke daster kan. Iya 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 iya. Nyambung daster sama rantai ke dompet di saku belakang kan. Ini fashion macam Aku apa? kecopetan, Mbak. Suster, waktu itu memilih PI itu ceritanya gimana sih? Maksudnya dari sekian banyak pilihan, selain dari panggilan hati, maksudnya ada. Ini bukan tentang mana yang lebih baik, tidak. Iya, Tidak iya. sana, tapi semua orang punya panggilannya. Iya. Nah ceritanya, saya maunya ke PI. Kenapa nggak OP misalkan? Kenapa nggak CB? Gitu? Oh, dulu saya juga kenalnya pertama di CB ya. Hmm. Di Lampung itu kan ada CB. Saya sering nginep di sana. Tapi apa ya? Hati itu ya, seraknya itu kan Iya. beda ya. Terus saya juga FSGM juga Mas datang ke HK ya. Kalau di HK. Lampung itu HK. Terus ke yang pertapa itu apa ya namanya saya lupa. Itu juga pernah. Pokoknya saya dikenalkan semua. Nah, pas seraknya itu ketika saya datang ke PI Ya. itu langsung saya itu belum kenal ya, suster-suster langsung meluk, selamat datang, ayo, kayak ada oke. home-nya, home-nya gitu, ada sesuatu Disambut yang beda. ya, Iya. gitu. Ini bukan sekali lagi kita sampaikan ya, ini bukan tentang mana yang lebih baik. Iya. Betul, bukan Iya. berarti juga di Karena ordo lain nggak disambut. tidak, gitu. Disambut pasti. Iya, disambut, iya. Tapi ini tentang subjektif seseorang yang dia rasakan, ini kan udah personal Iya, sekali. Ini betul, ranah betul. yang nggak bisa kita Betul. jaji Sama lagi. halnya kayak Pastor Elvin, kenapa pilih OSC, tidak pilih jadi projo aja? Atau Pakaiannya kenapa? kalau ini paling. Nah ini untung suster nggak datang ke OSC. Kenapa emang? Kalau di PI disambut, ke OSC disambit. Woi, ngapain masuk? Nggak boleh. Cewek mau jadi Romo.
cewek kok mau jadi Romo? Aduh. Nanti ditanya ya, kenapa masuk WC ya? Iya. Ya, dulu OSC, saya tuh OSC. Bukan WC. Terlalu cepat bacanya. Iya. OSC. OSC. Kalau Saya- balik, kenapa kebelet? OSC. Gimana Saya tuh? juga kebelet karena terpanggil kebelet pengen jadi pelayan Tuhan. Saya tuh dulu niat sekali ketika kecil, saya saking niatnya sampai sekarang hafal setidaknya ada 20-an tarekat di Indonesia, tarekat klerikal, imam. Singkatan dari apa, pendirinya siapa, berkarya di mana. Termasuk 37 nama uskup Indonesia saya masih hafal sekarang karena saya dulu juga berpikir kalau nggak jadi biarawan, masuk salah satu biara ini, saya Jadi mau bukan jadi uskup. Oh nggak mau. Saya mau menghubungi salah satu bapak uskup ini mau lamar jadi imam projo karena kalau jadi imam projo melamar ke bapak uskup yang bersangkutan. Di Kusuman, dihafalin tuh. ya di Kusuman atau di provinsi mana. Jadi nggak dihafal-hafal juga, tapi karena ada ketertarikan, begitu baca hafal gitu sampai sekarang. Iya, Kayak iya. pemain bola Iya, Lu benar. inget kan pemain Persib sekarang siapa aja Bener. lagian gitu. Karena udah hatinya udah kesana. Iya. Jadi Iya. secara alam bawah sadar ya Otomatis, gue cari iya. tahu nih. Hafal. Nah lalu kenapa pilih WSC? Karena di antara sekian banyak pilihan itu kan lihat ini ya juga kan Backgroundnya, jubahnya. sejarahnya. Iya. Tapi saya ketika itu kan masih anak kecil ya, masih remaja. Anak kecil Sejarah. remaja kok beda-beda sih. Nggak konsisten. Anak kecil tuh segini, remaja segini. Iya, remaja yang kecil gitu. Remaksil. Remacil. Remacil. Jadi sekarang rematik. Masih ada endingnya. Jadi saya tidak peduli sejarah dan spiritualitas dari ordo itu. Oke. Kenapa? Pertama-tama saya lihat jubahnya. Kan bener kan? Jubahnya kan mesti. OSC keren. Kayak penguin. Dari angle seorang Romo Elvin, jubah WC paling keren. Keren. Dulu Ya, pas penguin. kecil loh ya, jadi pas SMA milihnya, tapi pas Ayo. mau jadi Romo itu sudah kecil. Ordo-ordo lain ayo dipermak lagi baju. Biar menarik. Karena ada beberapa calon yang tertarik karena desain. Jubahnya. Betul. Bisa hubungi Mas Ivan Gunawan di nomor di bawah ini. Main ke showroom. Oke. Dokter Boyke. Beda lagi. Oh jadi itu alasannya waktu itu memilih OSC. Iya, akhirnya. Dengan apa sih pandangan yang memang secara apa personal ya gue ngelihatnya dari sini. Iya, Oke. tapi setelah masuk dan hidup di dalam ordo ini lama-kelamaan, awalnya cinta luaran karena jubahnya keren. Sekarang cinta rupiah dong. Sekarang Cinta rupiah. Karena dolar Ikut joget. di mana? Ikut joget. sekarang jadi setelah bertahun-tahun cinta luar dalam. Jadi kadang kan manusia memang butuh sesuatu yang artifisial, Iya. yang tampak luaran ya kan, Iya. untuk mengetahui kedalaman. Iya. Ya, jadi kalau misalkan Pastor Elvin aja dari sisi jubah saja sudah bisa tertarik, ibarat baru tampak luar ya. Iya, iya. Kalau memang di sini memang ada umat yang menyaksikan dan lagi maju mundur, yuk kenalan aja dulu, nggak Iya. apa-apa ya Pastor ya, boleh banget kan? Yes, come and see. Come and Kata see. Yesus, Dan ini ya. berlaku untuk semua ordo. Maksudnya gini, kebetulan hari ini kita ketemu dengan Romo Elvin yang OSC, Ya. ketemu Suster Elena dari PI. PI. Nah, kalau ada dari ordo manapun ini bukan mempromosikan, tapi kita hanya ngelihat kehidupan di dalamnya, tapi Hanya endorse. bridgingnya adalah pengalaman masuk masing-masing. Nah, kita Iya. masuk ke kehidupan biaranya nih pada akhirnya. Betul. Mau ordo apapun, apakah semua kehidupan di biara day by day-nya itu sama? Antara suster yang pastor. dan pastor itu kehidupan hari-harinya sama. Coba cerita Suster, setiap hari itu ngapain sih? Mulai dari bangun tidur, gosok gigi, cuci muka. betul. Sampai mau bobo lagi, bobo malah lagi ya. cuci tangan, Iya. cuci kaki, bobo. Apakah tidurnya dengan ini atau ganti daster? Nah, Boleh, itu boleh dia. ceritain, silakan. Apakah bisa juga pakai celana pendek atau calon gitu Ukurannya ya? M ya, ukurannya. Minta ukur. Gimana suster? Sehari-hari di biara itu seperti apa sih? Kami Memulai aktivitas mulai tidur. bangun tidur ya, tentu mandi. Jam berapa itu sus? Wah, ada jam bangun nggak? Harus ada. Tidak. Hah, bukannya tidak. suster-suster Yang penting- biasanya agak tertib tuh biasanya. Yang Jam-jam penting biara tuh. ini ada apa pas 2 ibadat pagi ya. Itu jam? Kami 5:04. Wah, pagi juga ya. 5:04 harus sudah siap doa. Iya, sudah Berarti siap setengah doa. 5 lah Setengah katakanlah 5. bangun. Ya, Ada yang ya. jam setengah 5, Kalau jam 5 lah. tergantung, kalau kami kan karena masak sendiri ya. Jadi kalau tugas masak jam 4 sudah bangun nyiap-nyiap. Oh, petugas masak jam 4 sudah bangun. Iya, kami tuker gantian Shift-shiftan, seminggu-seminggu. oke. Gua aja mau jemur burung kadang kepagian. Ya, jemur burung lagi. Kesiangan. Ini jam masak. 5:04 udah harus bangun. Udah harus berdoa. Ibadat ya, doa. Ibadat. Oke, Ya, karena 5:04 berdoa. sampai setengah jam ya. Setelah itu langsung ke gereja misa.
Oh, langsung misa. Oh, doa lagi tuh pas misa kan. Nggak pikir misa ngapain? Tidur biasanya tidur kan. Kenapa nggak 2 kali? Kenapa nggak sekalian aja? Ayo coba tanya langsung ke pengurus. Suster, Kan doanya beda doanya. Beda. Doanya kan di rumah, di komunitas. Nanti Iya. misalnya kan ke gereja. Oh, beda. Iya. Beda doa. Beda lah. Tapi kalau tadi tiduran itu kan percuma. Kayak ibadat harian tadi ofisi itu Iya. tadi. Oh, ibadat Ibadat harian pagi. misa Ibadat tuh. harian. Bukan ibadat hari. Ibadat harian sebelum misa tadi. Bermazmur, ada buku doanya isi Kami mazmur. menyanyi terus Mungkin itu. kalau kami di Protestannya kayak saat teduh kali ya. Mungkin berdoa pagi, memulai aktivitas, mohon perlindungan Tuhan buat hari ini seperti itu gitu. Tapi rame-rame doa sama-sama. Iya. Oh, Dinyanyikan. Iya. Oh, dinyanyi. Jadi kayak pemadahan Ibadat pagi. mazmur lagi Iya, gitu. iya, iya. Betul. Sampai akhirnya masuk ke misa nih. Itu mah liturgi. Ya. Oke, setelah itu Setelah misa pulang kalau saya langsung Sarapan ke Q sekolah tadi. 6:30 kan. Sarapan Q tadi. Belum. Oh, belum ya? Belum Ke buka. sekolah dulu. Tapi udah lapar dong. Tau nggak ke sekolahan ngapain? Ngapain? Absen cetok. Ya, karena saya kesiswaan jadi kalau yang terlambat saya catat dulu, saya kasih hukuman dulu ya. Dan setelah melihat tayangan ini, siswa-siswi di sana tidak akan takut masuk. Sister, tapi kalau yang tidak berprofesi sebagai guru atau dosen juga ngapain? Beda. Beda. Kalau Aktivitasnya. di sini kan memang sekolahan ya. Oh, semua memang Di dosen. sekolah, bukan. Ada yang pimpinan yayasan, Ada ada TU, yang gitu-gitu kepala kali. sekolah. Dari sekian banyak yang 5 itu, semuanya aktif di sekolah. Dikaryakan. Oh, jadi Ya. makanya ada kegiatan harian berkaitan dengan profesi itu tadi. Oke, itu dari selesai misa sampai siang. Tergantung nanti kalau yang suster yang sudah sepuh, yang sudah tua ya, itu kan ikut doa dulu dengan karyawan. Setelah itu dia pulang makan. Atau kami kalau saya sudah selesai mengajar pulang makan. Oh, makan siang istirahat. Setelah Ya, itu pokoknya cari-cari waktu untuk makan pagi dulu. Sekalian kepo dong boleh ya Sus ya. Kemarin kita sempat datengin Pastor Samong. Kita tanya berapa gaji pastor. Sekarang kalau suster yang bekerja berapa gaji suster? Nah, itu saya Maksudnya apakah memang suster bekerja di sekolah itu dapat bayaran seperti guru pada pegawai, umumnya? berarti pegawai. dapat Gimana? tapi saya belum pernah lihat. Saya juga nggak pernah lihat sih soalnya uangnya. ditransfer biasanya kan soalnya. Kan, gitu. tapi kan ada rekening biasanya. Tidak ada tanda tangan juga kan langsung dikirim ke provinsi ya. Oh. Jadi tidak saya terima langsung. Nah Oh, ini gitu ceritakan modelnya. biar umat juga mengerti bahwa Iya. suster yang berkarya di sekolah boro-boro digaji, lihat gajinya juga nggak pernah gitu ya. Tidak langsung direct ke personalnya. Iya. Enggak. Memang seperti itu Iya. aturannya. Boleh cerita nih sama umat, biasanya uang yang masuk itu langsung masuk ke apa gitu tadi? Langsung masuk ke provinsi ke pusat. Ke pusat, Oh, dia apa oke. namanya ordo pusat begitu ya? Iya. Dan itu sistemnya adalah profesional kerja, artinya suster sebagai tenaga pengajar Ya. ada gaji untuk profesi itu. Iya. Oh, oke. Lalu dikelola oleh pihak pusat, Pusat. baru dibagi rata begitu. Dibagi lagi ya. Oh, iya. I see. Iya. Jadi ngerti kita sekarang. Jadi ngerti kalau enggak nanti kan umat bertanya-tanya suster nih udah jadi suster digaji lagi bla 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 bla. mindsetnya udah Ya dong. Kita kasih jelas, Oke. kita kasih paham di sini. Akhirnya kegiatannya mengajar sampai sore Kerja biasanya. sampai pukul 3. Sampai jam Tapi 3. jam 12 pulang makan. Istirahat. Ya. Ya. Makan sebentar balik lagi. Oke, ngajar selesai ngajar, aktivitas berikutnya di biara kembali. Pukul 3. Hah. Kalau saya ya, kalau saya tidur. Nice. Tapi boleh kan, Nice. diperbolehkan Iya, boleh. jam bebas itu Iya. kan. Istirahat. Oke, Iya. lalu kumpul lagi untuk doa jam berapa? 6:30. Setengah 7 Setengah malam. 7. Itu makan dulu, doa dulu. Doa dulu. Doa dulu, Iya. baru makan malam. Iya. Oke. Kan dalam jangka waktu itu nanti bisa nyuci, bisa yang tugas masak yang masak lagi nyiapin. Oh, ada gitu. piketnya. Jadi seolah-olah banyak ya, padahal cuma 5. Ada nyosok, ada gini, ada ini, cuma 5. Tapi enak kalau di biaranya Maria Bintang Laut. Kenapa? Pasar sebelah cuy. Oh iya. Belanja dekat. Iya, iya. Pascal depan. Pascal depan. Oh, gaya loh. Pascal loh. Sus, tapi boleh jalan-jalan nyebrang. Nongkrong nggak? Boleh nongkrong. ngopi-ngopi gitu. Kebetulan Seragam. kalau kami suster-suster PI itu bebas. Kalau sudah keluar dari Sekolah, rutinitas, lingkungan, ya? boleh pakai ala awam, baju awam. Baju awam. Oh, bahasanya baju awam. Nongki-nongki gitu. Enggak, karena gini loh. Gak ada karena- yang kenal. Iya, iya, iya. Karena kan memang nggak semua umat tahu bahwa suster itu bisa nyamar jadi
umat awam biasa? Nah, bisa dong. Bisa ya? Di PI diperkenankan. Kalau ordo lain belum tentu Belum, nggak tahu diperkenankan. gitu. Ya. Oh berarti boleh untuk berpakaian seperti awam dan beraktivitas di luar biara. Boleh. Oke, itu tapi ada batasannya, Suster. Ya, ada maksudnya, dong, ya. maksudnya kan orang tidak tahu, tapi kita yang paham kita adalah suster. Iya. Gitu. Bukan kita, aku termasuk Iya. ya. Kita adalah suster. Pernah pengen kan? Nah tapi itu apa batasan yang harus? Maksudnya dari pakaian kah tetap harus ada batasan? Yang ada yang sopan lah. Syar'i. Pokoknya jangan. Syar'i versi Katolik ya. Iya. Pokoknya sopan lah aja. Sewajarnya. Sewajarnya. gitu Pokoknya ya. kalau nanti kita di Paskal ketemu suster pakai legbong. Awas nih, Suster Elena foto. Nakal ya. Nanti nggak kenal nanti. Ya. Iya sih belum Karena tentu beda. kenal. Emang Secara beda tampilan. banget. Look-nya beda banget Oke, pasti. Iya. boleh berkegiatan di luar, kembali ke biara untuk doa lagi. Jam malam jam berapa? Ada jam malam ya? Ada jam malam nggak? Enggak ada. Oh nggak ada. Pokoknya kalau sudah jam 7 selesai makan bersama. Kalau makan itu biasanya kesempatan untuk cerita-cerita ngobrol. Oh, sharing. Iya. Iya, Pasti yang banyak ya. sekali lagi ya, cuma 5. Nggak gosip. Cerita-cerita. Kamu selesai. Satu di SD, SMP, SMA, ada yang di beda-beda. yayasan kan beda-beda kan. Iya. Iya. Gitu. Ini bayangan gue masih kayak makan malamnya Harry Potter gitu. Enggak sound. 5. Kayak kita kongko Kongko, gitu ya. iya. Tau nggak? Tadi ya gue ke 23 nih, ke Pascal 23. Lihat Sony pakai tank top. Si Sony, Host Romano nih pakai tank top. Ini dari belakang si Nodi pakai Sabrina. Iya. Bagus tau nggak beli di mana ya? Kita Oke. tanya kalau dari sisi pastor nih. Pastor juga sama. OSC Sehari-hari di gimana? biara. Di biara. Sehari-hari di biara. Kok ianya gitu banget sih? Iya. Kayaknya sedih. Dan di biara OSC itu sekarang berapa ininya Romo? Yang Biara Rumahnya Pratista nih ya. di Pratista ada 20-an frater novice yang baru masuk 2 tahun pertama di sana. Oke. Kemudian pastornya 12. Itu aja. Tungguin. Jangan koma nadanya Oh, anak retretnya ratusan. Anak retret Jadi- Anak ratusan. retret tuh Iya, anak retret tuh yang retret yang retret hari ya. dari Jakarta, dari Bandung dan sekitarnya. Guguk ada berapa guguk? Nah, guguk. Karena Pratista itu terkenal dengan banyak guguknya. Kaget. Guguk berapa guguk? Emang ada kan? Sekarang cuma 7. Cuma 7 tambah yang Pastor Juju 1 kan baru lagi tuh. Iya, yang udah unyil itu. termasuk. Oh, udah termasuk. Ini beda satu semua nih ya? Mau ditambah 5 biar jadi 12. 12 rasu. Namanya berarti gitu, Petrus, Yohanes. Terus ada yang protes, gue nggak mau Yudas, gue nggak mau Yudas. Itu kayak di Papua, di Asmat katanya. 111. Guguknya yang cewek. Woi, gua cewek. Kasih nama Andreas. Yang bener aja bro. Oke, 12 pastor, 20 frater. Iya, benar nggak 12 ya? Dan ratusan yang retret. Tapi itu keluar masuk kalau Iya, retret keluar kan, masuk. bergantian. Rutinitasnya. Daily seperti apa mu? Sama kurang lebih semua biara, sama seperti yang suster ceritakan. Bangun kalau kami itu 5.30 meditasi, tapi ofisinya jam 6, doanya jam 6. Meditasi itu suruh ngapain sih? Hening aja. Bayangan kita ini kayak yoga, itu meditasi dong. Jadi keheningan itu adalah kunci mencapai kebijaksanaan. Tapi di kamar masing-masing atau gimana? Di kapel, di Di ruang kapel. Ya, tidak boleh ngobrol, tidak boleh apa. Tapi banyak kan berarti langsung Romo. Ya, yang namanya doa. Kadang ya jangan tuh kadang. Masa ngobrol? Kayak misalkan kan meditasi nih, Not udah sampai titik mana? Gue udah nyampe nirwana, bisa dong. Gue tuh suka kepo kalau lagi hening gitu teh apa yang diucapin dalam hati sih Romo biasanya? Hening itu, Atau cuma dengerin doang, oh suara jangkrik, suara apa gitu. iya. Jadi banyak metodenya. Salah satunya adalah mendengarkan alam. Jadi memang diam, tidak berpikir apa-apa. Nggak usah mengutarakan isi hati sama Tuhan gitu. Bisa juga kalau mau. Tergantung kan kita mau berdoa seperti apa. Apa yang mau kita renungkan pada waktu itu. Pada Tapi waktu ini pengalaman ya, gue pernah ikut sesi yoga ya. Pas sesi heningnya saya ketiduran terus terang. Nah maksudnya di tahun atau masa keberapa Romo bisa meditasi itu seperti ini meditasi gitu. Menemukan Tidak yang celahnya. Iya, yang benar gitu. Sampai sekarang pun belum bisa. Ini gue suka nih. Walaupun sudah Romo Mau jujur nih. belajar spiritualitas pula ya di Roma ya, tetap tidak bisa. Belajarnya spiritualitas loh, Son. Di Roma loh. Catet. Gua mau catat tips-tipsnya. Wah, bagus nih. Kenapa Sampai sih, Mas? sekarang belum bisa.
Kenapa saya berkata begitu? Karena Santa Teresa Avila pernah mengatakan seorang pujangga gereja yang digelari doktor gereja meskipun dia tidak pernah kuliah secara formal. Artinya orang benar-benar orang kudus yang luar biasa pemikirannya. Intelek begitu ya. Disebut sebagai mistik besar dalam gereja Katolik. Dia mengajarkan bahwa memang yang namanya hidup rohani itu fluktuatif. Oke. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya sudah mencapai tahap apa. Kenapa? Mungkin pernah sampai tahap apa. Tapi bisa turun lagi. Nah, ini makanya kita harus selalu berjuang dalam hidup ini. Ya, kesucian, kesempurnaan hidup rohani adalah suatu ongoing formation. Kita harus terus memperjuangkan itu. Nah, Teresa Avila mengingatkan level rohani kita bisa kembali lagi turun kalau kita kekurangan apa? Kerendahan hati. Dan usaha untuk terus berdoa. Nutrisi itu tiap hari harus dimasukin terus berarti ya. Temannya, Santa Teresa Avila, Santo Yohanes dari Salib mengatakan, scrivere scribendo, discere dicendo. Apa tuh? Kalau kita mau mengajar, kita harus belajar untuk gimana sih ngajar. Kalau kita mau bisa nulis, kita harus belajar gimana nulis. Sama kayak kita mau meditasi, kita mau doa, gimana sih caranya? Belajarlah berdoa. Belajar berdoa. Gimana cara doa? Nggak ada cara, hening aja. Apa yang kita pikirkan? Iya. Justru tidak berpikir apa-apa itu bagus. Jadi ketika kita diam, kita nggak mikir macam-macam, kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Iya. Jadi ketika kita hening, kan mulut diam, mata juga terpejam, maka indera lain akan bekerja lebih tajam. Iya. Telinga kita kan bisa lebih tajam mendengarkan suara alam, ya kan? Ada Tapi itu jangkrik. proses semua ya, Romo ya? Iya, Untuk semua bisa. adalah proses yang tidak pernah berhenti. Kalau dilakukan oleh umat awam boleh nggak sih? Boleh sekali. Meditasi. Disarankan malah. Sangat disarankan. Udah nggak usah ngapa-ngapain, udah diem aja dengerin alam. Tidak diwajibkan, Tetep tapi ada. dianjurkan sekali. Tapi ini jadi hal yang ini nggak? Ada yang bilang beberapa puluh tahun terakhir ini yoga populer nih. Tapi yoga identik dengan saudara-saudara kita beragama Hindu misalkan. Meditasi pun ada di sebuah konsep yoga gitu. Nah, padahal ini dengan tidak mengatakan ini punya siapa gitu, tapi meditasi secara humanis memang bisa dilakukan oleh siapapun sebenarnya. Iya. Jadi orang yang belajar yoga pun sebenarnya itu sudah melakukan meditasi, cuman mungkin dalam konteks tidak berdoa, tidak ada unsur spiritualitas di sana. Mungkin cuma relaksasi, ya kan? Bisa. Menenangkan diri. Nah, biasa meditasi ada meditasi Kristiani. Saya tidak tahu apakah masih ada kelompoknya atau tidak, tapi di Masih ada. Paroki Pandu ada ya. Ada. Paroki. Soalnya Romo Elvin pas lagi meditasi nggak gini juga kan? Karena ini bagian dari yoga. Stretching. Romo Elvin tuh begini. Enggak, saya biasa meditasi kayang. Yang kakinya ke atas ya. Iya. Sikap lilin. Kan jubah WC tau kan yang biasa dipakai frater-frater. Iya. Ya kan ada skapulir kan yang itu. Kalau saya kayang ini nutup. Tidur nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Disangka orang Batman. Nah, ngomong soal Batman, dulu saya jadi Romo itu terpanggil kalau tadi suster cerita riwayat panggilannya karena saya pengen seperti Batman. Saya lihat Romo pakai kasula, jubah yang warna-warni lebar itu. Iya. Saya pikir kalau jadi Romo itu bisa terbang kalau pakai kasula. Pikiran anak kecil. Itu umur 17 kan? 18 lulus SMA. Saya jadi Romo Kalau pakai yang gua kasula. pakai ini apa tahu nggak nih? Apa sih kain apa sih? Disebutnya apa coba? Nggak tahu, nggak Bukan tahu. kain kafan, bukan. Bukan. Enggak, ini disebutnya apa coba? Songket bukan songket ya? Stola. Oh, ini stola. Ini juga biasa dipakai Bener, sama betul. pastor, cuman kalau dipakai sama orang awam ya jadi biasa dong. Oh iya. Jadi Walaupun motifnya aksesoris. etnik sekali ya. Iya betul. Kayak Flores gitu. Makasih loh Pastor Nono. Kamu juga punya kan, jangan pura-pura kamu. Diikat di tas aku. Iya. Maksud tadi meditasi Kristen tuh ada? Ada. Meditasi Kristiani. Meditasi Kristiani. Kristiani. Nah, itu gimana sih? kalau pas doa itu nyebut Tuhan. Sorry, ini teknik ya, melakukannya. Tuhan pas ambil nafas, datanglah itu keluarkan. Oh, Tuhan datanglah. Ini boleh dicoba siapapun umat Boleh, ya. umat malah banyak yang ikut juga. Oh, ini komunitas jatuhnya atau apa? Komunitas, ya. Suster? Komunitas meditasi Kristiani ada. Oh, jadi pengen tahu nih. Tapi gue baru 2 tarikan napas, Tuhan datanglah. Tidur lu Udah mah. mulai ngantuk. Tuhan datang, katanya juga paling tidur. Oke, itu teknik yang memang dilakukan juga di biara. Oke, pagi tadi meditasi, kemudian ada Apa? Misa, Ofisi. dilanjut misa karena beda. Nah, kalau tadi kan dibilang misa liturgi, ofisi itu bukan. Sebenarnya dua-duanya liturgi. Karena sama-sama liturgi maka wajib. Oke. Ada liturgi, ada devosi. Nah, devosi ini yang tidak wajib. Devosi itu misalnya 2 rosario, novena. Bagi frater wajib. Karena kalau dia nggak hadir kan berarti males ya. Nanti nggak boleh ditabiskan. waktu jadi frater gimana?
Rajin, jangan juga Rajin. dihabiskan. Rajin. Makanya jadi Romo. Oh iya. Tapi kan gini, Pastor Evin ada di sini karena dia sudah melewati tahap itu. Tahap itu. Iya. Tapi kalau para frater belum nyampe tahapan ini, ya kan, jadi harap bersabar para frater ya. Fraterium nanti lihat aja kita. Fraterium juga udah mulai agak-agak mulai naik level gitu kan Oh, ya. gitu. Udah mulai naik Iya. level, bukan yang kelas pertama masuk nih. Oh gitu. iya. Oke, akhirnya ada Akhirnya sesi doa. setelah doa, Hariannya ngapain aja? sarapan. Itu yang ditunggu-tunggu ya. Enggak akan nanya menu, enggak akan. Cuman katanya. Cuman biasa nasi goreng, pakai ayam. Detail banget. Detail Oh, banget. mewah tapi ya. Telur ceplok. Telur ceplok. Oke. Karena biasa makanan anak retret kita makan juga gitu jadinya. Oke, makan Ikutin, bersama. iya. Setelah itu kegiatan hariannya apa lagi? Setelah itu kerja masing-masing. Sesuai ada dengan bidang. romo-romo, ya ada romo-romo yang jadi dosen di Pratisa itu tinggal dia di Pratisa. Pergi ke Unpar mengajar, Aha. beberapa menjadi direktur di pabrik. Waduh, Kita ada pabrik lilin dan hosti. Aha. Ada yang romo yang bertugas romo atau pasturnya sama aja, yang bertugas di sana. Kami yang tim retret, bimbing retret. Kata sebentar ya, pabrik, hosti dan Dan lilin. Di Berarti Pratista. hosti-hosti yang ada di gereja-gereja di Bandung itu produksi sendiri. Di kami yang produksi. Ah, Oh, oke. Didistribusikan kemana-mana termasuk ke luar Bandung. cintailah produk-produk dalam negeri lah. Iya, ya. benar. Berarti dari adanya semua profesi di luar pastur, ada penghasilan perorangan yang didapatkan karena profesi itu kayak dosen kan memang ada Iya. apresiasi Direktur, berupa gaji gitu. Oke, berarti itu income Seperti pribadi suster. kategorinya yang suster bilang tadi. Income pribadi disetorkan kepada komunitas. Iya. Tetap ke Kamu lupa ya kemarin ya. Cerita Pak Susamo. Nah, Iya. tapi kalau saya, khusus untuk saya dapat uang semua disetorkan juga kepada diri saya sendiri. Gimana? Gimana? Semua pemasukan yang saya Karena dapat, ekonom. iya. Saya setor kepada diri saya sendiri. yang Pastor Sambong bilang kita punya ekonom beliau. Kalau Pastor Sambong kan biarannya yang di Sultan Iya, Agung. Saya yang di Pastor Pratista. Evin yang di Pratista. Jadi semua romo-romo itu slip Iya. gajinya semua cuma dipegang sama romonya, cuma slip gaji. Iya. Gajinya ada di beliau. Maka kemarin Minggu ada banyak kelompok penuh. Di Pratista ada yang retret, Pondok Mitra ada retret, lalu ada satu kelompok merayakan ulang tahun di Pratista ngundang para frater makan-makan. Nah, Pastor Juju keliling-keliling, jualan muk, jualan gelas bersama dengan para frater. Iya, saya lihat itu Iya. lelang sayur ya. Iya. Saya di pojok sambil makan bakso. Ngitung cuan. Saya kipas-kipasnya. Mereka susah payah. Semua uangnya akan diserahkan padaku. Dia tidak tahu setelah ini uangnya kemana. Semuanya akan padaku. Oke, karena memang ada rumah tangga yang dikelola secara Iya. mandiri, itu dia kan butuhnya ke sana. Oke, beraktivitas siang, akhirnya sore setelah beraktivitas masing-masing. Setelah masing-masing ketemu lagi seperti suster ya untuk ofisi sore, ibadat sore, makan malam, Ibadat malam. ibadat malam. Oh, ada ibadat malam masih ada. Jam berapa paling malam? Ya selesai makan itu Oh, langsung. selesainya makan. Kalau kami 21.30. 21.30 itu pas lagi itu cinta karena Istilahnya. cinta itu Ya, biasanya. sinetron. Karena istilahnya kompletorium. Iya. Untuk mengkompletkan. Jadi Oh, finalisasi atau penutup dari hari itu. Betul. Itu Dan dengan doa. romonya juga dikompletin lagi, jangan ada yang masih berkeliaran gitu ya. Dengan alibi di diundang absen. Sony. ada jam bebas sama kayak di P. Ada Nah, jam bebas. sama kayak suster, sebetulnya bebas kenapa? Karena kami yang sudah berkekal itu dianggap sudah dewasa. Oke. Dulu kalau pas masih formandi, istilahnya masih dalam tahap pembinaan, Iya. entah suster masih postulan, novis juga kami para imam, tidak boleh bebas. Ada Sekarang, jamnya. Iya. Sudah boleh. Sekarang kalau sudah kaul kekal, ini dianggap sudah menjadi anggota penuh ordo. Nah, Diberi kebebasan. Ini Tapi emang- tentu saja kebebasan harus bertanggung jawab. Iya. Maka kita juga Beraktivitas saling ini kan, saling ngecek itu. Tadi bagus Mas Rodi bilang, mungkin kalau doa bersama di malam hari kan saling ngelihat siapa yang Mana? kurang, siapa yang belum kurang. pulang. Jangan-jangan ada yang lagi di tempat Sony. Kemarin kan pernah ada kurang. Pernah ada kurang. Ya sering. Tapi kan karena masih mengerjakan Iya. tugas Ada lain. izinnya, ada Iya. izinnya. Atau keluar kota. Dinas. Oke. Ah. Tapi kalau kayak tadi boleh beraktivitas awam, maksudnya nongkrong malam-malam gitu diperkenankan. Pengen ngopi, Iya, tapi bareng-bareng ya, tidak Oh, sendiri. disarankan untuk bersama-sama dilakukan lah bersama-sama. kalau itu. Ini Kalau aja kami itu. jalannya bersama-sama. Kalau Romo itu sendiri-sendiri kayaknya. Habis, Masih bisa. habis dari sini saya mau ke BIP.
Harus disebut ya. Nah, tadi seperti yang disinggung sama Pastor Elvin, ada yang katanya kaul kekal, ya. Suster juga tadi sempat ngomong di awal sekali episode ya, ada yang suster yang datang itu ada yang lagi berobat, ada yang memang akan melangsungkan kaul kekal dan lain-lain. Ini kaul kekalnya sama nih ibaratnya, sama-sama bersumpah lagi gitu. Iya, itu untuk seumur hidup. Nah, cerita nih gimana? Emang ada yang setengah hidup? Untuk sampai prosesi itu setengah hidup. Ya kan ini seumur hidup katanya kan. Iya. Emang boleh setengah-setengah kan nggak bisa kali atau gimana sih? Kan ada kaul sementara ya. Kalau kaul sementara itu setelah postulan 1 tahun, novisnya 2 tahun. Nah itu nanti akan kaul sementara. Kaul sementara itu kayak orang tunangan lah ya, bertunangan itu kan belum dikawin menikah, ya, belum nikah ya. Kawinnya mungkin udah, tapi udah menikah. Apa efeknya sama mulu? Bahasa barudak Bandung belum kawin. Jadi kawin. Pergaulan Bahasa pergaulan, maaf ya. Oke. Kalau mau kalau kekal itu jaraknya sekitar 9 tahun dari kaul sementara, itu maksimalnya 9 tahun. Ini terakhir ditanya mau yes atau enggak Iya, gitu, itu lanjut jadi atau selama enggak. 9 tahun itu nanti bisa iya apa enggak. Kalau enggak selesai. Iya nggak apa-apa, iya kalau enggak selesai, nggak apa-apa. Oh, karena memang pencarian dirinya dia. Ini di situ cocok lah nggak ya gitu. pasanganku ini cocok tidak sih? Gitu. Iya. Karena memang yang namanya hidup membiara itu berpasangan dengan Tuhan, Tarekat. begitu dengan tarekatnya. Iya. Maksudnya dengan Tuhan melalui tarekat-tarekat yang Betul. ada yang dipilih. Walaupun cobaan duniawinya pasti banyak dong. Banyak. Banyak. Cerita dong. Sebenarnya tujuan pertanyaan kami ini bukan kaul kekalnya, tapi Itu mah, cobaan ya, duniawinya. banyak. Apa aja? 18 tahun pasti banyak banget. Ayo suster. Yang paling umum cobaan duniawi yang datang tuh apa sih suster? Apa ya? Hati. Jangan Urusan hati. jangan lihat Pastor Elvin. Diskusi dulu. Kita samakan persepsi kita. Enggak, Pastor Elvin beda lagi pertanyaannya. Apa sih suster? Urusan hati? Enggak juga. Biasanya itu hidup bersama ya. Maksudnya? Kalau hidup bersama itu ada yang orang yang tidak bisa hidup bersama kan. Kalau hidup bersama itu susahnya ya kayak orang apa ya? Ya kalau orang menikah ya Kak, kan lihat Kak, sering ada yang Lu lagi gitu ya. curhat itu ya. Kalau ada yang tidak cocokan, ada yang bermusuhan kan tetap masih ada ya. Betul. Tidak, misalnya dari Si A dan si B nih. misalnya dari Timur dengan Jawa kan beda ya. Budaya kan beda. Medan juga beda. Nah, ini kan digabung jadi satu. Ya, dan dalam satu biara konsepnya lu lagi orangnya kan gitu. Ada yang Kadang-kadang orang tidak bisa hidup dengan seperti itu. Iya, nggak bisa hidup bersamanya. Itu sulit. Rata-rata seperti itu. Apalagi kejar terus no. Hati gimana hati tadi Sony nanya hati. Urusan Iya. hati bisa dong. Bisa. Tapi bisa. dengan di luar biara berarti saat Ya itu. iyalah kan di biara Maksudnya cewek gimana? semua. Iya maksudnya selama proses itu kan mungkin ada yang belum bisa melupakan atau belum bisa itu ada aja yang Ada seperti aja, itu. ada Urusan hati juga. berarti bener no. Jatuh cinta juga ada. Ke siapa? Oh. Ya Kak, banyak kan. Suster mana? Ayolah. Contoh ceritain orang kasusnya bukan cerita tentang suster. Iya. Ceritain orang. Biar aman ceritanya. Contoh. Enggak, masalahnya gini Son. Kalau biaranya isinya cuma berlima, Iya. ya kalau nggak si A, si B, si C, si D, si E, ya kan? Itu paling Iya, gampang. bahaya. Bener. Oh, tapi itu manusiawi ya dalam artian urusan hati menyukai seseorang lawan jenis itu Lawan mah jenis, biasa. manusiawi Iya. sekali. Nah, atau Tergantung. kalau misalkan ternyata dalam satu biara dia nggak cocok nih, akhirnya memutuskan untuk kayaknya nggak cocok nih sama PI, boleh nggak pindah ke yang lain? Pindah ordo gitu. Pindah ordo gitu. Saya Kalau mundur dari PI gitu, ada nggak? alasannya apa dulu? Karena nggak cocoknya apanya dulu? Ya, saya nggak cocok sama Suster Elena misal gitu. Masa gara-gara saya dulu gitu? Kaget. Ya misal, sabar. Kalau gara-gara satu orang begitu kayaknya Nggak tidak. ditolak berarti maksudnya gitu. Ditolak oleh pimpinan ordo atau gimana? Permohonan pindahnya nggak akan dikabulkan. Kan termasuk nanti kalau tergantung nanti yang ordo yang lainnya mau nerima tidak. Oh. Iya. Atau pernah ada kejadian pindah ordo? Angkatan Ada saya aja. ada. Oh, dengan cerita yang berbeda pasti. Dari ordo lain ke PI atau PI ke ordo lain? PI dari ordo lain ada, PI ke ordo lain ada banyak. Oke. Itu transfer marketnya gimana? Bukan Kayak main bola ya. Bukan Lionel Messi. Nah, Kan pertukaran pemain. itu kadang
dari pihak kami misalnya tidak diterima, Ya. tidak diterima jadi suster, kan sudah 9 tahun kok ini nggak berkembang, ini nggak bertumbuh, begitu kan? Kayaknya ini tidak pas di PI gitu. Nah itu bisa mengajukan kaul gitu, pembaruan kaul kan tiap tahun pembaruan kaul tidak diterima nanti. Nah dari pihak misalnya saya cari kira-kira yang pas untuk saya lagi apa ya. Oke. Boleh pindah kalau begitu. Iya. Oke. Tapi kalau cuman gara-gara sering cekcok sama temen sekamar ya nggak bisa ya. Iya. Benar. Karena panggilan kita tidak ditentukan oleh teman, oleh Tuhan kan. Iya. Pengen ditanya sama. Gitu. Kasih sama. Aja pancing dulu. Silakan lanjutkan. Pancing dulu. Apalagi godaan suster yang lawannya. Enggak, ini lebih ke kepo loh. Apalagi yang seserah lo. Beda nih nanyanya beda. Kepo. MC-nya beliau. Nanti kalau suster udah jawab, oh sama. Iya, Ternyata udah dijawab sama. semua. Tapi dua yang dijawab sama suster tadi sama. Mengalami juga godaan-godaan yang yang Kayaknya Dunia- lebih beda ya kalau cowok dengan cewek itu lebih beda. beda. Apa? Bedanya di mana? Ya itu tadi yang relasi dengan teman-teman satu komunitas itu lebih Oh, beda. Kan iya. perempuan beda Tapi ya. kalau urusan Iya. hati mah mungkin sama. Sama ya. bisa jadi. Sama ya. Iya. Dan Aduh, kayaknya enggak deh. nggak berani jawab. Gitu ya. Kan kalau cowok kan cuek ya. Memang kalau relasi konflik dengan teman biasanya kita ya biasa aja, nggak terlalu diambil hati. Masalahnya gini, kalau kayak yang urusan hati atau Iya. urusan yang memang lawan jenis dan lain sebagainya. Kadang betul, biasanya cowok tuh instingnya Iya. lebih jalan. Bener gak sih, Mo? Berani jawab. Ya, kita bersyukur kalau misalnya masih bisa Jatuh cinta. mencintai. Iya. Oh, Harus bisa. tapi di satu sisi Mo ya, ini juga untuk suster. Keputusan untuk hidup selibat itu kan dirasakan sampai akhirnya memutuskan untuk masuk biara dan segala macam. Tapi pada akhirnya ada proses nih. Kita nggak tahu banyak nggak sih pada akhirnya suster atau dari Pastor. calon pastor yang akhirnya memutuskan tidak melanjutkan hidup selibatnya. Itu ada labeling yang cap negatif nggak sih pada akhirnya? Padahal ini kan Calon pastor tuh tadinya gitu. gitu-gitu itu jadi beban nggak sih, dan cap labeling itu nyata nggak sih ada di masyarakat pada akhirnya Mo? Ada, tapi tergantung juga bagaimana keluarnya. Kalau keluarnya baik-baik tentu saja diterima lagi ya oleh komunitas umat beriman. Ya. Kalau keluar tidak baik-baik, Nah, ini yang jadi- ada skandal gitu. Ini kan bisa jepit. Bahasa skandal jepit. Tapi tentu saja kita juga harus belajar pengampunan kan, menerima orang-orang yang seperti Iya. itu. Ya. Tapi labeling seperti itu mah memang Ada juga. pernah terjadi juga. banyak. Jadi beban nggak sih? Maksudnya keputusan untuk hidup selibat, kita manusia nih, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu isi hati kita juga bisa berubah berapa Ya. menit kemudian. Akhirnya kita memutuskan, sebenarnya saya tidak cocok. Nah itu jadi beban gak sih? Apa, wah saya udah komit nih, saya nggak mau orang-orang lihat jelek, ya, saya ikutin aja deh, hidup selibat lagi, saya terusin gitu. Ada juga ya yang seperti itu juga Konflik ada. hati itu ada. Terkungkung sama Iya, dengan gengsi gitu gengsi ya. ada Iya, gitu. tanggung gitu ya. Udah di dalam Diomongin ya. orang. Tapi yang gitu banyak suka cerita mungkin. Ada. Ada aja ya. Nah, supaya kita nggak kejadian gitu ya, akibat yang baik yang kita Iya. prediksi itu. Dan maka ya harus bertahan gitu Iya. setia. Ya, Dan makanya itulah tidak doanya setia, diperbanyak. Meditasi. hidup komunitas dipererat gitu ya. Iya, iya. Itu juga belajar menemukan apa yang bisa menyenangkan kita dalam biara. Karena aktualisasi itu diri itu penting ya. Ya. Apa sih yang membuat kita bahagia, hobi kita jalankan, bakat kita kembangkan. Emang kalau orang nggak bisa ngembangin bakatnya, nggak punya teman juga ya, nggak bakal Susah. betah di biara. Jadi balet boleh di biara. Iya, dikembangkan. Hobi balet Romo nggak itu? Kalau saya kebetulan bukan bakat yang dikembangin, badan. Badan udah berkembang, bakat belum. Iya, mengembangkan badan itu juga salah satu cara menambahkan keimanan. Berarti Frater Jung cukup banyak yang menambah imannya di biara. Karena sabda sudah menjadi daging. Aduh, kerjaan lu jadi penyiar itu kasih punchline. Hati-hati. Ini kita di punch terus nih. Baik. Sekarang nih kehidupan di biara yang mudanya banyak nggak? Banyak. Paling muda usia berapa? Kalau kayaknya calon pastor banyak ya. Kita masih kayak kemarin kita kenalan sama beberapa frater kan. Iya. Masih sangat muda loh. Memang banyak. Artinya kita nggak berani regenerasi ya, karena ini panggilan gitu. Untuk suster juga di biara yang muda-muda banyak nggak sih suster? Yang muda
ini yang baru Mas calonnya itu ada 3, nggak begitu banyak sih. Artinya kenapa generasi muda sekarang terlepas dari panggilan? Iya. Apakah mereka ketidaktahuan mereka tentang kehidupan di biara yang mungkin tadinya punya panggilan ke sana nih, tapi keterbatasan informasi, mereka belum mau mencari tahu, jadi Takutnya akhirnya terkurung gitu. mindset yang hanya ada di pikiran mereka gitu. Nah, faktor apa lagi sih yang membuat banyak orang muda yang terpanggil tapi belum mau ke biara? Ya. Kayaknya ketakutan untuk berkomitmen itu tadi ya. Itu ya. Takut komitmen kan nanti tidak menikah, nanti kalau keluar malu atau apa gitu ya. Kalau karena saya juga mendampingi anak-anak itu yang orang-orang muda gitu, rata-rata kayak gitu deh. Ada ketertakutan atau kekhawatiran dari diri mereka ketika misalkan nggak jadi suster nanti keluar diomongin, ataupun sebaliknya ketika nanti sudah masuk ke dalam sana kuat atau tidak berkomitmen, gua sanggup nggak ya gitu. Pastor juga sama sih nggak sih kalau calon-calon frater gitu? Iya. Keluhan gitu. curhatan mereka sama nggak sih gitu? Selain tambahan tadi, karena kurang mengenal apa itu hidup membiara, juga karena takut. Mungkin juga mereka berpikir kurang menarik. Maaf kalau faktor orang tuanya mengaruh nggak? Pengaruh Bisa, nggak sama? Bisa ya. Dilarang. Mendukung panggilan itu kan juga buat orang tua, angle orang tua mungkin. Nah. Apalagi untuk suku bangsa tertentu, misalkan yang berharap ada keturunan, misalkan itu jadi beban juga untuk orang tua gitu. Makanya harus benar-benar yakin nih mendapat dukungan dari keluarga gitu-gitu penting ya Mo ya. Ya. Dari keluarga lo ya, Iya. bukan dari teman sebelah, teman podcast. Iya, tapi kan gue kalau udah nggak mungkin anak lu. Ya itu. Ya kalau saya sih hanya bisa menyerahkan kepada anakku dan Tuhan. Iya. Ya kan? Iya. Biarkan sabdamu saja Tuhan, jangan sabdanya. Pada penyelenggaraan ilahi. Biarkan sabdamu yang berkuasa atasku, jangan sabdanya ya Tuhan. Please, tolong. Nah, sampai akhirnya untuk boleh, mungkin kita pernah membahas ini di beberapa episode ya. Supaya anak muda ini yakin bahwa ini panggilan berdasarkan pengalaman Romo dan suster gitu. Biar peka, oke ini panggilan saya. Apa yang harus mereka lakukan nih? Live in. Ada beberapa perempuan di sini sekarang juga ada 2 aspiran yang saya dampingi. Aspiran itu apa? Kayak spare part loh, ini aspiran. Aspiran itu pengen mengenal Siapanya seorang aspiran? pengen mengenal Awam, tapi ingin mengenal, mereka tinggal di sana. di situ, iya. Itu. Jadi hidupnya suster itu seperti ikuti kami, kegiatan kami dia ikut. Tapi nanti didampingi doanya, didampingi spiritnya, magang. Ya, gitu. PKL. Ya. Iya. Oh, dan itu diperkenankan. Terbuka untuk siapapun. Iya. Termasuk yang beda agama nggak sih? Kenapa? Yang bukan Katolik boleh? Kalau mau nyoba boleh kami. Kalau di tempat kami terbuka. Serius? Iya. Non Katolik boleh berarti ya? Boleh. Ya walaupun nantinya kalau mengenal. menjadi suster mesti dibaptis dulu. Iya. Selama perempuan. Dan belum menikah ya. Yang belum menikah. Belum menikah ya? Oh iya benar. Iya, Sudah menikah nggak boleh. Ya sudah menikah nggak Iya. bisa. Nah, kalau untuk jadi pastor nih, ini kan tahapannya mulai di SMA ya, berarti kurang lebih ya. Iya. Level SMA kan gitu ya. Dari SMP masih bisa di sekolah umum, SMA-nya baru masuk seminari. Atau sejak SMP di seminari menengah juga bisa. Oh, seminari menengah ada ya. Oke, berarti ini pun juga untuk adik-adik yang cowok nih ya, yang memang sempat bersit gitu jadi pastor, jadi imam. Ya, itu ternyata tidak membosankan itu kok. Yang main bola ada di Pratista ya kan. Yang ngurus anjing boleh, ngurus tanaman boleh, bikin aquascape boleh ya. Walaupun orangnya nggak pernah mau diundang ke rumah Noni yang bikin aquascape gitu. Atau ada nggak sih pandangan misalkan nih untuk suster gitu ya di luar sana? Saya nggak tahu nih sebagai awam ya, suster itu seolah-olah tidak lebih ini dari pastor, karena itu dia yang tadi di statement di awal, pastor bisa melakukan ini sakramental segala macam, suster seperti yang kalau saya di suster ini peran maksimal saya apa di sana. Nah, ada nggak sih anggapan itu bahwa ternyata yang kita sempat bahas di awal, peran suster dan pastor jelas berbeda, tapi karena perbedaan itu orang jadi tidak menomorduakan begitu ya, jadi tidak terpanggil. Ada sih? Belum pernah mendengar ya kalau itu. Tapi kalau misalkan stigma atau anggapan bahwa suster nggak bisa secanggih pastor, Betul, itu saya ada. dengar. Ya, dan di paroki juga bilang, ini tidak bisa, kayak tidak mampu, kurang mampu gitu. Kalau misalnya juga terlibat dalam misa gitu ya, katekese atau apa, ini
tidak bisa kayaknya. Nah, ini mah nggak Ada. kayak pastor. Kan itu mah Iya. suster bukan pastor. Nah, begitu. Ada. Ya. Lalu gimana dong menyikapinya, suster? Ya tidak apa-apa. Karena memang sudah ada tugasnya seperti itu. Atau mungkin juga ya memang sudah pada umumnya begitu ya Secara sebenarnya. aturannya. Sudah tugasnya masing-masing. Iya. Nah, untuk Romo sendiri karena khawatirnya pandangan ini bisa menyebabkan yang tadinya punya panggilan jadi itu tadi terutama ternyata masih ada perbedaan yang terlihat dan ini jadi omongan di lingkungan umat sendiri bahkan jadi menarik diri. Nah, itu gereja atau biara-biara itu punya pandangan apa nih Romo untuk mencegah orang punya pemikiran seperti itu? Supaya yang putri-putri tetap mau jadi suster gitu Minimal ya. itu, Walaupun minimal. tidak bisa mimpin misa seperti Iya, Romo. betul. Iya. Makasih sudah diperjelas Romo. Kami mencoba hati-hati. Kami sangat hati-hati. Takut jerumus. Dicemplungin. Dar. Gimana? Bang? Ya, seperti yang kata suster ya, sangat bijak ya. Ya sudah, nggak apa-apa, mau gimana lagi. Karena memang secara kodrati, pria dan wanita berbeda. Ya. Nah, jadi gereja mempertahankan ajaran bahwa yang boleh dihabiskan oleh uskup menjadi imam hanya para pria. Kenapa? Kalau kita lihat secara biblis, memang Yesus sendiri adalah pria. Para rasulnya juga pria. Ya. Dan memang secara biologis kan berbeda juga ya, dari segi kekuatan, segi fisik. Ya. Ya. Dan itu juga ada makna simboliknya kenapa harus pria imam-imam itu. Ketika konsekrasi, ketika misa, kan dikatakan oleh imam, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Nah, tubuh ini merepresentasikan Kristus sendiri. Oh. Nanti jadi aneh kalau misalnya itu adalah suster. Sosok perempuan. Iya. Make sense. Iya Make sih. sense. Logikanya masuk Iya, ya. iya, iya. Inilah Supaya- tubuhku yang iya. gue serahkan bagimu. Oke. Itu melambangkan tubuh Kristus begitu kan. Berarti apakah Kristusnya perempuan kan Iya, begitu ya? oke. Ya udah make Soalnya sense. ya bukannya kita tentu saja menjunjung emansipasi wanita. Kesetaraan. Iya, Iya. maka banyak juga wanita kan dilibatkan. Bahkan banyak ibu-ibu yang lebih hebat daripada cowok nih kalau di lingkungan-lingkungan ya kan di gereja banyak aktivisnya Betul. cewek-cewek pewarta. Tapi semua punya porsinya. Oke. Walaupun seorang pastor bisa memimpin kan tidak lebih hebat, tidak lebih tinggi lah gitu kan. Ya. Sekarang itu kan gereja pasca Konsili Vatikan II atau 65 itu tuh menjadi siklis bentuknya. Jadi kehidupan gereja itu siklis. Dalam artinya semua orang tuh diibaratkan sama, tapi fungsinya beda-beda tuh. Iya, Ya. iya, Maka iya. suster dan pastor sama sebetulnya. Kita semua adalah umat beriman, sama-sama anak-anak Allah gitu ya. Iya. Tapi fungsi kita beda. Yes. Pemimpin pun adalah anggota dari kelompok, tapi dia bertugas untuk memimpin. Gitu kan. Ya. Sama nih mau jadi pastor, jadi uskup, jadi paus. Dulu kan sebelum Konsili Vatikan II bentuk gereja itu piramidal. Jadi di atas itu hierarkial sekali, paus, uskup, nah awam di bawah. Iya. Awam itu termasuk memang suster dan bruder yang tidak ditabiskan itu disebut awam. Iya. Walaupun biarawan biarawati tapi tidak ditabiskan non klerikal Iya. disebut awam. Oke. Nah, pandangan ini diubah sejak Konsili Vatikan. Jadi kita semua sama. Kita semua sama, ada dalam lingkaran yang sama. Fungsinya kita berbeda. Ya, ya, Jadi ya, mau ya. jadi pastor, mau jadi suster, sama saja. Yes. Sama-sama untuk pelayanan, sama-sama dipanggil untuk menuju kesucian. Termasuk tadi biarawan di sana Iya. yang tidak ditahbiskan. Betul. Atau yang belum melakukan kaul kekal begitu ya. Iya. Nah, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup karena nanti takutnya gantung, umat jadi takut masuk biara. Ya. Tadi Pastor Elvin bilang kalau suster mau masuknya ke Pratista, wah itu mah bisa disambit. Karena bukan suster. disambut, ya kan? Karena cewek. Tapi pertanyaan saya, kalau ada tamu wanita main ke Pratista boleh nggak? Boleh banget. Tuh. Atau kebalikannya tamu pria? Boleh banget. Kita sambut. Sabar ya, sabar. Kita sambut. Apalagi kalau bawa kue. Harus kue lagi. Kebalikannya kalau suster ada tamu pria mau main ke biara PI, boleh atau tidak? Main, Boleh. main itu apapun konteksnya. Mama juga pernah ya Saya disambut. Makan. Makan bersama. Iya. Saya tahu disuruh ngapain pastor datang ke biara PI, mimpin misa. Karena artinya secara kodrati perempuan dan laki-laki itu tidak menghalangi untuk apa sih untuk boleh saling mengunjungi, Silaturahmi, beribadah gitu ya. bersama, bukan ke sana yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam konteks biarawan dan biarawati ini ya. Dan Tidak juga bukan sama. berarti biara itu tertutup untuk orang-orang yang Lawan berbeda jenis. lawan jenis gitu ya Iya. maksudnya ya. Iya, Jadi oke. kayak retret juga kan pasti pria dan wanita toh Gabung gitu ya. juga. guru-guru laki-laki juga sering kalau ayo makan di sini makan juga nggak apa-apa. Makan. Oh. Saya mau ngajar di sana.
Ayo. Makan gratis. Motivasinya makan. Ya, Sister Elena masak apa hari ini? Nggak tiap hari juga Noni katanya pulang. Sus, aku bawa nasinya sendiri. Iya. Oh, ada ikan asin. Minta lauknya, gitu kan. Oke, semoga Itu kan kenapa kita jadi pastor dan suster, supaya relasi kita lebih universal, tidak eksklusif Ya, kepada betul. satu perempuan, satu laki-laki. Oke. Sehingga jangan sampai karena kita jadi biarawan-biarawati justru tertutup. Dan jadi terpisah iya. sama umat gitu Saya ya. Romo, saya tidak mau bergaul dengan cewek sama sekali. Justru itu salah. Oke. Kita boleh bergaul dengan cewek, tapi nggak boleh cuma satu. Benar. Sebentar. Tapi dengan semua umat. Ya. Semakin banyak, semakin aman. Tidak boleh posesif dan agresif. Tapi diposesifin pernah. Ya eyalah. Beda lagi nih bahasannya. Diposesifin pernah. Dulu, 2 hari lalu. Dulu. Terima kasih Suster Elena sudah main ke sini. Semoga obrolan kita hari ini dan Roma Elvin juga ya minimal membuka untuk umat, terutama mungkin adik-adik yang merasa sudah mendapat panggilan, karena kita tidak bisa masuk sedemikiannya ya, karena itu personal sekali. Iya, betul. Kalau yang tadi Suster Elena bilang live in lah, cobalah untuk mencari tahu, karena daripada mencari tahu dengan menebak-nebak sendiri atau mungkin ke sumber yang tidak Apalagi tepat, googling. apalagi kita berdua. Kita mau coba yang asal kadang. Udah paling benar coba aja datang, karena di sana pasti akan diterima dengan baik. Selama tidak salah pintu. Kalau yang cewek ke sini. Cowok ke sini. Jangan salah ketuk. Jangan kebalik ya. Cewek boleh ke sini asal bawa kue katanya. Cowok boleh ke sini asal numpang makan. Gimana sih? Itu sampai penutup mungkin ya, supaya kalian tertarik dan tidak takut untuk menjadi biarawan-biarawati. Jadi Romo dan Suster, kalau kalian masuk biara, kalian tidak akan kehilangan kemanusiaan kalian. Justru kalian akan menjadi semakin manusia. Kenapa? Karena kebutuhan dasar manusia adalah untuk mencinta. Dan kalau kita jadi Romo, jadi Suster, kita bisa total melayani, mencintai lebih banyak orang. Dan dicintai juga dong Dan sama banyak dicintai. orang. Ya. Yesus berkata, Matius 19:29, bahwa barang siapa meninggalkan orang tuanya, hartanya, dan ladangnya, dan segala sesuatu yang dia miliki akan memperoleh 100 kali lipat. Kita percaya janji Tuhan itu. Ya, amin. Banyak orang tua angkat, maksudnya banyak saudara-saudari angkat, luar biasa. Dan kita juga kalau misalnya punya bakat, tidak akan kehilangan itu. Kita bisa punya tempat untuk mengaktualisasikan diri. Ya. Di biara, lapangan bola luas, Betul. ada ruang musik, studio musik, Studio balet kok nggak di studio balet, ya. Di kamar masing-masing. Karena kalau frater ketahuan balet sama Romo Magister, bisa dikeluarkan. Udah gitu pakai tutup. Ini kayaknya nyimpang ini. Miring. Praterium nanti bayang kok. Dia sumo, olahraga sumo. Tapi kan lucu kalau Praterium balet ya kan. Iya, aduh. Yang mau balik sih boleh, tapi pada tempatnya mungkin ya. Terima kasih loh. Seru banget ya San hari Ya. ini. Aduh, Thank you. Suster Romo, Elena, Suster. thank you. Selamat berkarya di ladang Tuhan. Silakan dilanjutkan. Tuhan berkati pastinya ya. Amin. Jangan kapok main ke rumah Noni. Ya, udah tahu kan sekarang Suster udah gak takut lagi kan? Kanan, kiri, jab. Tapi masih dingin ini. Makanya mungkin panggilan kedua nanti bawa kue. Ikan asin gak apa-apa. Kita mau makan Betul. semuanya. Nasi putih kita bawa Nasi sendiri. putih kita bawa sendiri ya. Terima kasih umat sekalian yang sudah Yes. menyaksikan, dan kita ketemu lagi di episode Rumah Noni selanjutnya. Bye bye. Thank you.